Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja menyaksikan sebuah peristiwa yang menurut saya sangat bersejarah. Ya, tentunya bukan penemuan harta karun Majapahit ya kan. Ini lebih dari sekedar itu. Ada seseorang dengan penuh kebanggaan berdiri tegak, dada dibungsungkan, lalu berfoto bersama Parcel. Yes, Parcel. Biasanya orang tuh foto sama presiden, sama pejabat, sama artis, ini foto sama Parcel. Tapi sebelumnya itu dia sudah berfoto sama eh, wakil presiden. Nah, apakah ini Parcel biasa atau ini untuk memamerkan kepada mereka-mereka yang masih belum bertaubat? Hmm? Saya membayangkan betapa irinya mereka melihat Bang Rismon berfoto dengan Parcel, pemberian daripada wakil presiden. Oke, gimana senengnya Pak Rismon ketika beliau menerima Parcel dari wakil ke presiden. Lihat ini ya, pamer. Ini berat ini. Masa ya Bang ya? Berat Bang. Jadi lebaran duluan ini. Bakal dibawa ke kampung. Iya. Semoga pesawatnya tak keberatan ya. Bisa Bang, bisa. Mantap. Dan sini dong Bang. Bang, berapa Bang? Itu Bang. Wah, Oke. Makasih Bang Rismo. Oh. Terima kasih. tuh banyak juga yang menghujat si Rismon ya. Kita lihat, Pak, kita baca. Pengkhianat Rismon dipermalukan anjing Gibran otak dongo. Iya betul. Langsung pelangak-pelongo si Rismon. Mana? Aku nggak kelihatan di Bang Rismon pelangak-pelongo, ya kan? Hilang akal sehatnya Rismon, nggak sadar dia jadi bahan ejekan di sekitarnya. Anda panas, saya puas. Setannya pada marah karena gagal mengajak pada keburukan. Ya benar itu. Nopo marah-marah. Saya senang Gibran bagi rezeki di bulan Ramadan, pahalanya besar. Ya Bang, kukira pejuangnya nyata, ternyata dari cuan. Akun bodong, Dajjal stres katanya. Kamu berarti mendukung Rismon masuk penjara ya. Sampah ketemu sampah. Hanya sebatas Parcel ternyata. Disilokin dengan piring dan jangkir serta minuman kemasan. Rismon otak cubil. Namanya orang salahnya bagus, minta maaf hebat ya kan. Hebat lah ya kan. Orang salah minta maaf. Seharga mie instan kayak. Rismon pria banci. Waduh, kasihan Bang Rismon. Barangkali Bang dia mencari posisi aman Bang. Rismon dapat Parcel dari Gibran. Ini penghinaan. Penghinaan apaan? Gede banget kayak gitu ya kan. Bukan penghinaan, tapi bikin iri kalian. Kalian para orang yang bodoh ya, yang tidak mengikuti jejaknya Rismon. Tuh. Pak Jokowi pun masih memberikan pintu terbuka Dengar tuh. untuk kalian. Dan statement itu bukanlah jawaban atas pertanyaan saya. Naran, ayolah teman-teman, janganlah berkeras hatimu, memuaskan hatimu mengatakan saya pecundang, pengkhianat. It's
your right mengatakan itu. Saya nggak akan menuntut kalian. Bang, terakhir. Kalian berhak mengatakan pengkhianat, pengecut, apapun. Tapi saya lebih memilih untuk mengungkapkan sebenarnya dan malam-malam saya bisa tidur. Malam-malam saya bisa tidur. Malam-malam saya bisa tidur. Tapi Bang, tidak akan menutupi kemungkinan bahwa nanti ada pun juga bakal ya masuk penjara juga pun enggak, ya kan? Ya semoga aja Bang Rismon benar-benar tulus, bukan karena cinta segitiga. Orang yang mengakui kesalahan itulah gentleman, ya. Itulah orang mantap. Bagus, bravo Rismon. Tadi sebelum pulang, Mas Gibran sempat peluk Anda. Anda melihat bahwa itu sudah tulus dimaafkan. Bagi keluarga Mas Wapres, penelitian itu bisa salah. Tetapi jangan dibuat salah. Kalau sengaja dibuat salah, dan ketika menemukan ada kebenaran di situ dan tetap menikmati hanya karena glorifikasi publik yang itu sebenarnya semu. Dan kemarin tanpa ini saya ungkapkan nggak ya, off the record, pertemuan saya dengan Pak Jokowi, saya keluarkan aja ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pun masih memberikan pintu terbuka untuk kalian. Dan statement itu bukanlah jawaban atas pertanyaan saya, tetapi statement tanpa pertanyaan, statement terbuka untuk kalian. Bukan karena saya tanya, Pak, apakah terbuka untuk orang lain? Enggak, saya nggak tanyakan itu, dan saya nggak berani karena saya nggak punya hak. Salut nih untuk Bang Rismon, ya. Ya memang semestinya begini. Kalau kita salah ya mengaku salah dan minta maaf. Saya mendukung Bang Rismon. Mantap kali Bang Rismon, Anda hebat. Pak Jokowi lebih hebat, ya. Makanya jangan pernah memusuhi orang baik, ya. Jadi kayak gini. Keren Bang Rismon. Berani mau mengakui kesalahan, ya. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaiki semuanya, ya. Mantul, mantap jiwa, tapi tetap kena pasal, ya. Oke, Jokowi terima permintaan maaf. Nah, ini dia. Pertanyaan, ada juga narasi seakan-akan ada tekanan atau ada ajakan. Mungkin kan sudah berhari-hari ini sudah terlihat bahwa memang ada itu inisiatif, ada dari Bang Rismon dan tentu Bang Jomada kita sebagai kuasa hukum untuk mendatangi Pak Jokowi dan menyelesaikannya ini secara restoratif justice. Permohonan tersebut tentunya dari awal sebelumnya kami tidak juga mengetahui apakah Pak Jokowi akan menerima. Ternyata setelah didatangi, Pak Jokowi langsung memberikan informasi pada kita bahwa beliau menerima permohonan maaf dari Bang Rismon dan meminta kami menindaklanjuti. Jadi ini juga adalah perkembangan yang ya mungkin kalau saya pribadi melihatnya tentu beliau mengapresiasi ada orang yang mengakui telah melakukan kesalahan dan sekarang memberitahukan kepada bahwa saya melakukan kesalahan dan inilah yang apa yang benar. Sehingga pengakuan ini kan harus diapresiasi apapun itu terlepas itu dilakukan sebelumnya. Jadi mungkin itu adalah hal yang mungkin menjadi harus poin di mana terlepas dari apapun yang terjadi, ya hal ini yang patut dipertimbangkan oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Oke, di sini mereka ketemu sama pengacara Pak Jokowi, ya. Jokowi terima permintaan maaf Rismon Senipar, keterangan Rismon dan kuasa hukum Jokowi terkait restoratif justice, ya. Oke, udah kita dengarkan bersama-sama tadi, ya. Walaupun dimaafkan, tetapi dia juga tetap harus menghadapi hukum yang berlaku, ya. 2 periode gue pilih Pak Jokowi itu kan sudah ada alasannya, ya. Saya memilih beliau ternyata sangat bijak dan pemaaf.
masalah itu kami tegaskan sekali lagi. Dari awal kami melapor, itu kami ingin peristiwa ini diselesaikan di pengadilan agar Pak Jokowi mendapatkan kepastian hukum dari suatu putusan pengadilan. Jadi kalau masalah maaf-maafan, RJ, kembali lagi itu sangat pribadi buat Pak Jokowi. Yes. Dan kembali lagi sebelum Bang Rismon datang, kita tidak menyangka akan diterima, jujur saja. Tapi ternyata diterima. Nah, masalah pertanyaan 2 orang lagi, ya jujur saya tidak tahu nanti hati yang Pak Jokowi akan menerima maaf atau tidak. Tapi yang sudah pasti adalah kita mau ini ada putusan pengadilan. Jadi kita tidak akan mundur mengatakan akan semua ini diselesaikan karena apa konsekuensi hukumnya. Sampai kapanpun nanti nggak akan selesai perkaranya. Yes. Ada lagi oknum-oknum mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu lagi, kemudian akan lagi ada dilema baru lagi. Mungkin kalau bercandaan beberapa orang ini sampai berapa periode lagi bisa nggak selesai. Oleh karena itulah Pak Jokowi dari awal melaporkan ini ke Polda Metro untuk sehingga dapat disidangkan untuk mendapatkan keputusan untuk mendapatkan kepastian hukum. Itu Yes. Mantap Bang Rismon. Ya. Kalau memang ada bukti-bukti karena sini ada saksi kita ini, Rifsom Sianipar. Berdiri dulu Pak Rifsom. Rifsom. Dia ini dokter dari Jepang, ahli IT. Dia ini dokter dari Jepang, ahli IT. Dia katanya, saya berani ngomong dia bisa memastikan bahwa CCTV itu rekayasa. Jika suatu hari kalian bertanya, siapa sebenarnya yang pertama kali memperkenalkan nama Rismon Sianipar ke kancah nasional, maka jawabannya mungkin akan mengejutkan banyak orang. Dia adalah Otto Hasibuan, saat itu masih aktif sebagai pengacara, sebelum kemudian menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Fakta ini menjadi semakin menarik, karena Otto Hasibuan juga adalah ayah dari Yakub Hasibuan, Ketua Tim Kuasa Hukum Presiden Jokowi dalam polemik isu ijazah palsu. Sekarang perhatikan foto yang kami tampilkan di layar ini. Wajahnya sengaja kami samarkan. Orang ini adalah salah satu anak buah Rismon, salah satu anggota tim yang terlibat dalam manajemen buku Gibran Endgame. Dan siapakah yang berada di sampingnya? Yang menarik, foto ini diambil jauh sebelum Rismon bergabung dengan kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Dua fakta kecil ini mungkin terlihat sepele. Namun jika dirangkai, keduanya bisa membuka perspektif baru tentang mengapa hari ini Rismon justru berbalik arah. Bahkan sekarang, beredar kabar bahwa ia tengah menyiapkan sebuah buku baru, buku yang justru akan melawan narasi buku yang sebelumnya ia tulis bersama Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini sekadar perubahan sikap? Atau ada cerita lain yang belum terungkap? Iya, apa yang terjadi captionnya Bang? Mengapa Rismon berbalik arah? Tapi kok masih ada pertanyaan? Aduh. Mereka mengucapkan sumpah pemutus itu ya bisa dikabulkan ya. Kalau itu dikabulkan ya berarti kalau ketiga tergugat ini tidak berani menyampaikan berarti kita harus dimenangkan. Posisi kita di sekarang ini adalah kemenangan sudah 92,37%. Artinya sifat dari hukum pembuktian di acara perdata itu adalah preponderance of evidence. Artinya siapa yang lebih kuat pembuktian harus dimenangkan. Nah, saat ini kita leading 92,3%, sementara para tergugat itu sama sekali tidak melakukan sanggahan terhadap bukti-bukti yang kami sampaikan. Dihitung sendiri, mantap banget. Enak aja lu. Siapa lu? Tapi walaupun begitu ya teman-teman, ya mungkin Rismon masih akan menjalankan pemeriksaan, mungkin beberapa hukuman gitu ya kan, karena memang sudah terjadi. Dan gentle banget Bang Rismon. Udahlah, bagaimana kelanjutannya besok kita bakalan cek ya beberapa kejadian-kejadian yang memang membuat mereka itu semakin semakin sakit hati ya kan, semakin stres ya. Lihat aja nih kelakuan Bang Suryo. Mau melakukan RC. Ayo, siapa yang bisa nebak? Kartu Jack. Siapa yang bisa nebak? Maka kalau benar saya akan RC. Saya akan mengikuti Rismon. Saya akan begitu Rismon. Tifa nanti ngikut tuh, Tifa.